Bukankah itu tak bertuai? Bukan selama ini kita dengan podcast adalah sumber kegaduhan, sumber membuli ketika narasumber membuka aib mereka, pasangan-pasangan seperti Saweran, membongkar penyakit, membongkar Konflik pasca cerai Ruben Onsu dan Sarwendah kembali membawa dampak bagi pihak ketiga. Kali ini, giliran Denny Sumargo yang menjadi sasaran kritik pedas netizen yang budiman setelah menghadirkan Sarwendah dalam podcastnya. Sejumlah netizen yang berbakti menuding Denny Sumargo tidak bersikap berimbang dan dianggap lebih membela Sarwendah ketimbang Ruben. Menanggapi hal ini, Denny Sumargo yang ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, menegaskan dirinya sama sekali tidak memihak siapapun dan hanya menilai bahwa timing podcast tersebut mungkin kurang tepat di tengah situasi yang sedang panas. Denny Sumargo mengaku miris melihat bagaimana masalah rumah tangga orang lain bisa menjadi konsumsi publik yang begitu besar di Indonesia. Meski ia menyadari sepenuhnya resiko tersebut sejak awal memutuskan mengangkat topik itu di podcastnya. Ia menegaskan hal itu merupakan konsekuensi profesi yang harus diterima dengan lapang dada. Denny Sumargo pun menyampaikan bahwa niatnya menghadirkan kedua belah pihak semata untuk mencari jalan keluar terbaik, mengingat keduanya sama-sama orang tua yang memiliki anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loh kok itu yang punya podcast sebelah yang kemarin mantan suaminya itu nggak datang diwakilin sama kuasa hukumnya kok seakan-akan tahu masalah ini ya? Bilang katanya saya tahu benar konflik ini dan saya tidak mau mempublikasikan. Situ keluarganya, situ teman dekatnya, saudaranya. Apakah Anda di dalam permasalahan tersebut atau di dalam rumah tangga tersebut? Kok seakan-akan tahu benar masalah ini ya kan? Atau mungkin kamu sakit hati ya karena tidak hadir di podcast kamu ya, diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Malah datang ke podcast teman dekatnya si sebelah. Ya, kenapa? Alih-alih ya mau menjadi penengah, bilang aja mau ikut-ikutan nimbrung ya. Gak usah lah sok-sokan paling tahu konflik ini ya. Kamu tuh gak diajak ya. Denny Sumargo, kowe nyapo? Kowe viral lho, Den. Denny Sumargo iki lho. Kowe viral, Den. Kowe nyapo lho iki adek kaya ngono kuwi. Kowe dukun apa piye? Kowe keturunan dukun toh, iso ngerti sembarang ngalir ngono, iso roh sembarangane. Kowe iki dukun, iso nerawang-nerawang, iso ngerti kejadian-kejadian yang tidak kasat mata. Yo, ayo Den, podcast karo aku, ganti kowe sing cerita, aku sing ngrungokne. Lon Denny Sumargo ngono ki lho, podcast iki kaya Deddy Corbuzier ya. Lek wong lagi menyampaikan sesuatu atau lagi menjelaskan sesuatu ki dirungokne sik. Ora kesusu dipotong-potong ngono kuwi. Ya untung Ruben ra datang ning podcastmu ya, karena podcastmu ki jan ora yes blas ngono kuwi. Kowe iki ora iso netral, kowe iki ora iso ning tengah-tengah. Kowe iki terlalu memihak sebelah pihak ngono kuwi ya. Kuwi belajar kono karo Deddy Corbuzier. Nek wong ngomong ki dirungokne sik ya ora dipotong-potong ya. Ora kok keminter karepmu dhewe ngono kuwi. Wong lagi menjelaskan, lagi ngomong iki aja diselo-selo ngono kuwi. Nek wong Taiwan ngomongnya apa? Cacuy meo limau. Nah ini Mak Seruntul nek berandaku itu komentar dari Bang Denny Sumargo. Komentarnya ini di screenshot oleh seorang tiktoker atau selebgram, aku kurang paham. Komentarnya ini begitu agak menakutkan sih ya, karena komentar dari Bang Densu ini agak, kalau kita ngelihatnya dari segi netizen ya agak sedikit ya wis ngono lah. Lah besar itu kan namanya akun artis,
besar itu kan juga karena hasil netizen memfollow ya. Kalau netizen nggak memfollow ya horor. Apalagi kalau kita itu punya akun terus kemudian di unfollow massal, itu akan berdampak kepada algoritma dari medsos tersebut gitu kan ya. Komentar Bang Densu ini agak ngeri sedap. Nah, ini mau ini kok nggak enak akunnya, soalnya gini, kita itu seneng dengan apa yang menjadi sajian dari Bang Densu ya. Banyak yang dibantu oleh Bang Densu, bahkan kasus-kasus kriminal juga akhirnya tercuak kembali setelah nggak tersentuh kan begitu. Jangan hanya karena permasalahan si Janda Ruben Onsu terus kemudian akan merubah dari personal brandingnya Bang Densu kan begitu ya. Jadi harap ngomong kok agak tiba-tiba ya. Iya. Ya intinya gimang, ayolah jangan ini ya. Ya wis ngono ki mang gitu Bang Densu. Yuk mari. Memang enak dibully, kena batunya sekarang kan. Netizen udah mulai geram. Sekarang kita jadi sasaran, bahkan anak dan istri kita diomongin atau dibully. Bukankah itu tabur tuai? Bukan selama ini kita dengan podcast adalah sumber kegaduhan, sumber membuli ketika narasumber membuka aib mereka, pasangan-pasangan seperti Saweran, membongkar penyakit, membongkar kasur, lift dan segala macam. Banyak pasangan masuk podcast kita membahas lato-lato, kue apem, dan sampai ke menstruasi di kasur dari zaman dulu. Terus sekarang ketika netizen mulai geram nyerang kita ngambuk pengen laporin. Cemen. Apa rasanya ya kita kerjanya? Kamu kerjaannya sih apa papi? Aku kerjanya itu bongkar aib orang, korek-korek. Makin vulgar, aku ambil kesempatan dari keluguan mereka. Mereka lugu, makin brutal, makin vulgar, aku untung. Kita bisa makan. Bayangin aja, kita makan dari aib orang. Dan kita korek-korek. Dan lu mengatakan, yang ngomong kan dia. Kalau lo tahu tuh nggak pantas kan, harusnya delete aja, dihapus, nggak dibiarkan. Yang penting kan itu suka nonton orang Indonesia, sukanya gosip-gosip topik sampah. Lo tahu orang Indonesia itu kan IQ-nya rendah. Lo tahu mereka kurang terdidik, suka lambe dan sampah. Bukannya lo melurusin, malah lo komporin, malah membodohi rakyat. Herannya kenapa pada menteri-menteri datang ke podcast itu mendukung dong pembodohan rakyat ini. Yang menteri datang ke sini juga bodoh sih rata-rata sih. Kok mau? Gue aja nggak mau loh. Kalau gue nggak level, tidak ada satu podcast satupun di Indonesia. Andai kata gue diundang, males. Gue independen. Paling Andi Noya itu doang. Yang lain pun nggak suka juga. Si Grace itu juga saya nggak suka. Karena dia suka blunder sendiri juga, kurang pintar juga sih. Si Grace itu. Grace Kelly dari Monaco. Katanya kaya Grace Kelly, konglomerat. Tapi saya nggak suka. Karena blunder juga. Sok nyerang tapi blunder juga. Paling kalau saya diundang itu CNA, Channel News Asia, atau BBC News London. Tapi kalau lokal sedikit pun nggak ada loh. Karena sampah rata-rata, nggak mendidik. Paling Andi Noya, dia mendidik inspirasi. Ini inspirasinya apa? Cuman gibah, korek-korek masalah orang. Habis itu gaduh antara ini, dan podcast kita dijadikan bahan untuk referensi di pengadilan. Sesuai dengan undang-undang ini, podcast yang ditayangkan tanggal sekian dengan nama ini podcaster. Malu. Ini kita bangga. Hebat kan gue kan, terkenal. Sekarang kena batunya. Tabur tuai. Kalau kita beriman kan tahu kan, menabur kejahatan dengan membongkar aib. Ketika sekarang netizen bongkar aib kita, lo marah-marah, atau kita diserang, lo marah-marah. Sedangkan anaknya Saweran, anak-anak orang itu, orang tua mertua orang-orang lain pernah diserang gara-gara podcast lu. Titik, tobat.
Benarkah podcast DS seperti bunglon? Dalam Serat Kekayon, leluhur kita mengajarkan, kadang wong iku kaya bunglon, nanging bunglon ganti warna kanggo slamet. Manungsa ganti warna kanggo ngapusi. Kadang manusia itu seperti bunglon, tapi bunglon berganti warna untuk selamat. Nah, bagaimana dengan manusia? Ini yang kita lihat ya dalam podcast DS ya. Dia mengaku menjadi penengah, seorang juru damai yang membawa keseimbangan. Tapi apa yang terjadi? Di mata publik, dia justru berubah warna di depan kita semua. Di hadapan fans RO, dia terlihat memihak S ya. Di hadapan fans S, dia terlihat memihak RO. Dan ketika netizen mulai bertanya, dia pun berkilah. Dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Nah, ini ada istilah laku mbalelo ya. Orang yang berkata tidak, tapi kemudian berubah pikiran karena mendapat keuntungan. Karena gini ya, awalnya DS ini orang gelem untuk mengundang artis S. Terlalu sensitif katanya. Tapi kemudian tiba-tiba S muncul di podcastnya tanggal 29 Juli 2026 lalu. Video ini meledak ya, viral 1,3 juta penonton dalam 24 jam. Saat netizen mulai teriak, nah warna podcast DS ini, khususnya DS-nya ya, ini mulai berubah ya. Dia ngumumin pihak RO juga diundang. Nah, kuasa hukumnya itu muncul ya berikutnya tanggal 1 Agustus. Nah, pertanyaan publik, kalau DS benar-benar netral, kenapa tidak mengundang keduanya sekaligus? Kenapa memberi satu pihak panggung lebih dulu tanpa kehadiran pihak lain untuk mengoreksi? Kalau misal katanya RO tidak bisa di saat itu, kenapa tidak menunggu waktu keduanya bisa bertemu? Karena ini privacy effect. Siapa bicara pertama, dia yang dianggap benar. Nah, DS ini ngasih artis S keunggulan psikologis. Iku duduk kebetulan nanging pilihan. Itu bukan kebetulan ya, tapi pilihan. Dalam Serat Kala Tidak, leluhur kita mengajarkan wong kang kerap owah-owahan biasanya ora duwe pendirian kang teguh. Orang yang sering berubah-ubah biasanya tidak punya pendirian yang teguh. Nah, perhatikan ya bagaimana DS ini berubah warna sesuai arah angin. Nah, menariknya setelah podcast DS menghadirkan artis S dan kuasa hukum RO ya, justru podcast DC ini mengundang RO, dan ini bisa ya ngundang RO secara langsung. Ini di podcastnya tanggal 4 Agustus lalu ya. Nah, RO ini belak-belakan ya, mengungkapkan trauma masa kecilnya. Gue trauma biasa nggak didengar orang. Nah, dia mengaku sejak kecil merasa lebih sering menjadi pendengar dibanding didengarkan. Dia juga mengaku kehilangan rasa percaya diri di depan anak-anaknya. Ini pertanyaan publik ya. Apakah ada persaingan podcast di antara dua host besar ini? DS cuma menghadirkan kuasa hukum RO, bukan RO sendiri ya. Sementara DC berhasil menghadirkan RO secara langsung. Bahkan setelah podcast DC tayang, ini DS ini mengunggah tulisan hahaha disertai emoji tertawa dan caption "tai" di Instagram yang memicu spekulasi publik bahwa dia sedang merespon podcastnya DC. Nah, rasa kalah keinginan untuk selalu menang, selalu lebih, selalu di atas. Apakah DS ini merasa kalah karena nggak bisa menghadirkan RO secara langsung? Apakah unggahan hahaha itu adalah bentuk penutup rasa malu? Nah, silakan kalian tulis di kolom komentar sekarang.